Dahulu kala saat sihir mengubah seluruh dunia, ramalan memberitahu Elang Perkasa dan 3 jaguar pemberani dari kerajaan Teka akan melakukan pertempuran untuk mengalahkan Dark Lord, sang penguasa kegelapan. Hari ini, Lance, Dagger, Shield, dan Papa datang membuat kejutan hari penobatan untuk si bontot Maya dengan membawakan ia berbagai barang langka yang sulit didapat. Akan tetapi, Mama memberitahu jika Maya sudah keluar sejak semalam dan belum kembali hingga saat ini. Merasa khawatir akan keadaannya, Mama dan Papa memanggil Ciapa, hewan peliharaan mereka, untuk mencari dan membawa pulang Maya. Sekarang mari perkenalkan Maya. Dia adalah remaja wanita yang memiliki jiwa liar, sulit untuk diatur dan sedikit ceroboh. Semua sifat tersebut langsung ditunjukkan oleh Maya, yang mana dia dengan sangat berani mendatangi pertarungan dan menantang juara bertahan di dalam arena tersebut. Kehebatan di dalam dirinya pun bukan cuma hisapan jempol belaka. Maya dengan mudah mampu menandingi lawan tarungnya, meski ukuran tubuh mereka jauh berbeda. Di penghujung pertempuran muncul seorang nenek sakti yang memperhatikan pertarungan Maya. Di waktu yang bersamaan itu juga, Ciapa berhasil mengendus keberadaan Maya setelah ia beradu jotos dengan lawannya. Alhasil, pertarungan barusan memberikan bekas memar di wajah Maya dan cedera di satu lengannya. Meski begitu, ayah dan ibu masih tetap menyembuhkan tangan Maya dan bangga dengan kehebatan anak bontot mereka. Maya kemudian berterus terang jika dia ingin seperti ketiga kakaknya menjadi seorang pejuang sejati, melakukan pencarian besar dan melakukan bermacam-macam misi berbahaya demi kejayaan. Namun Mama menantang keras kemauan Maya tersebut. Mama memintanya untuk tetap berada di kerajaan Teka, merawat diri layaknya wanita sosialita, dan menerima takdirnya menjadi diplomat untuk membangun kerajaan dan mengurusi berbagai hal kepentingan kerajaan Teka. Ayah juga mendukung keputusan ibu, mengingat dirinya adalah Elang Perkasa dan ketiga kakaknya adalah jaguar pemberani seperti yang ada di ramalan sebelumnya. Akan tetapi, Maya tiba-tiba berterus terang jika ia tidak terlalu mempercayai ramalan leluhurnya. Sontak, perkataan Maya tersebut membuat Papa dan ketiga kakaknya merasa kecewa. Mama kembali memaksa Maya agar mau mengikuti takdirnya dan menaiki panggung penobatan yang dilangsungkan hari ini. Saat sedang melakukan persiapan, pelayan coba menasihati Maya jika apa yang diinginkan Mama dan Papa adalah hal yang terbaik untuknya. Namun lagi-lagi Maya menanggapi nasihat itu dengan kasar dan membuat pelayannya pergi. Beberapa saat sebelum melakukan penobatan Maya, Papa, Mama, dan ketiga kakak menyambut kedatangan kerajaan lain yang sengaja datang untuk menghormati penobatan putri mereka. Sementara Maya setelah banyak melakukan pertimbangan dalam dirinya, dia pun memutuskan untuk naik ke atas panggung penobatan dan menerima takdirnya. Namun keadaan tak terduga kemudian terjadi. Langit berubah menjadi gelap, disusul dengan kedatangan Zats, sang pangeran kelelawar yang diutus Raja Mictlann, sang dewa perang dari kerajaan kegelapan untuk menjemput Maya dan dijadikan sebagai tumbal. Zats juga membawa kabar mengejutkan dengan memberitahu semua orang bahwa sebenarnya Ratu Mikte, sang dewi kematian dari kerajaan kegelapan, adalah ibu kandung Maya. Tidak terima dengan kedatangannya dan mara bahaya yang dibuat oleh Zats, ayah bersama ketiga kakak melakukan perlawanan demi mempertahankan Maya dan kerajaan Teka. Pertarungan ini berhasil dimenangkan oleh Papa meski dia kehilangan sebelah lengannya. Zats yang sudah tidak memiliki niat untuk bertarung lagi memilih pergi dan berjanji akan kembali demi menjemput Princess Maya. Lalu setelah pertarungan barusan, kerajaan lain menyalahkan kerajaan Teka karena telah membuat dewa perang marah. Mereka bahkan tidak ingin membantu atau berurusan dengan kerajaan kegelapan karena takut nasib kerajaan mereka akan hancur. Sepulangnya Zats ke kerajaan kegelapan, dia melaporkan kepada Raja Mictlann bahwa kerajaan Teka tidak akan menyerahkan Maya begitu saja. Alasan tersebut pun membuat Raja Mictlann memiliki ide untuk menemui teman lamanya demi mendapatkan apa yang ia inginkan,
serta menghancurkan kerajaan TK. Keesokan pagi, Mama dan Papa berterus terang kepada Maya bahwa dahulu kala mereka berdua mendapati bayi Maya keluar dari hutan. Di leher Maya terdapat kalung milik Ratu Mikte yang menandakan kalau Maya adalah anaknya. Saat itu ayah dan mama memutuskan untuk membawanya pulang dan membesarkan Maya. Mereka tahu kalau setiap anak tidak dapat memilih dari keluarga mana dia akan dilahirkan. Mama dan papa yang sudah mendidik dan membesarkan Maya dengan penuh kasih sayang tidak akan membiarkan dia direbut, apalagi dijadikan tumbal hanya untuk membuat Raja Miklen memperoleh kekuatan besar. Papa kemudian mengumpulkan pasukan terbaiknya dan menyatakan jika mulai hari ini ramalan dia dan ketiga anak prianya melawan Raja Kegelapan akan terjadi. Papa berencana akan menghancurkan gerbang agung yang menjadi penghubung kerajaan kegelapan dengan dunia manusia demi mencegah para dewa jahat memasuki dunia. Di tengah perjalanan menuju gerbang agung, mereka dihadang langsung oleh Raja Miklen. Raja TK bersama seluruh pasukannya pun tanpa ragu melangsungkan penyerangan. Di lain sisi, Maya yang tidak sabar menunggu kepulangan papa dan ketiga kakaknya memutuskan untuk menyelinap melewati para penjaga dan keluar dari kerajaan demi menyusul mereka ke gerbang agung. Maya mengikuti jejak peninggalan pasukan TK hingga membawanya sampai ke tengah hutan belantara. Secara tiba-tiba, Maya tidak sengaja mendapati Chapa sedang terseok-seok kelelahan membawa tubuh papa. Tidak lama kemudian, Zats datang, namun bukan untuk menghabisi mereka, melainkan dia membawa senjata milik ketiga kakak Maya yang sudah hancur akibat melawan Raja Miklen barusan. Papa mengakui bahwa ia dan seluruh pasukannya mengalami kekalahan telak. Tidak ada dari mereka yang selamat selain dirinya. Maya, mama, papa, dan seluruh penduduk kerajaan melakukan upacara penghormatan terakhir untuk anak-anak mereka, juga para pasukan kerajaan yang telah gugur dalam peperangan. Saat semua orang sudah meninggalkan tempat pemakaman dan menyisakan Maya seorang diri di sana, tiba-tiba air mata emas mengalir dari patung Puma dan menunjuk ke 3 simbol berbeda. Simbol ayam jantan, tengkorak, dan Puma. Maya yang merasa jika ia pernah melihat ketiga simbol tersebut bergegas mendatangi ruang perpustakaan dan mulai mencari tahu arti dari simbol tersebut. Setelah semalaman suntuk membaca dan menelaah setiap buku, akhirnya Maya menyadari bahwa ketiga simbol tersebut merupakan lambang para kesatria yang menjadi ramalan sesungguhnya selama ini. Dia meminta bantuan mama dan papa untuk menyatukan ketiga simbol hingga mengeluarkan 3 patung para kesatria berbeda. Masing-masing kesatria tinggal di kerajaan lain, dan inilah ramalan yang selama ini disalahartikan oleh Raja TK. Ramalan itu menunjuk penyihir ayam jantan dari Pulau Luna, pemanah tengkorak dari daratan hutan, dan prajurit Puma dari pegunungan emas. Mereka bertiga bersama-sama akan bersatu dalam kepemimpinan elang kecil untuk mengalahkan Raja Miklen, sang dewa perang. Dan elang kecil tersebut adalah Maya. Di kerajaan kegelapan, Raja Miklen kembali meminta Zats agar mau membawakan Maya ke hadapannya. Namun dari belakang, Aket tiba-tiba maju lalu menawarkan diri melakukan tugas tersebut bersama Zats. Sementara itu Maya sendiri, dia sedang mendemonstrasikan rencananya ke hadapan mama dan papa untuk mengumpulkan dan menyatukan 3 pejuang. Awalnya mama menolak karena ia takut jika perjalanan ini membuat kondisi Maya dalam berbahaya. Tetapi mama menyadari akan lebih berbahaya lagi jika Maya masih berada di kerajaan TK, sebab Raja Miklen akan menemukannya dengan mudah. Keputusan mama sudah bulat. Ia mengizinkan Maya menjalani takdirnya dan memberikan Maya kostum pejuang lama milik mama. Perjalanan pun dimulai. Maya menunggangi Chapa untuk menuju tempat pertama, yaitu Pulau Luna. Di tengah perjalanan saat Maya dan Chapa sedang beristirahat, diam-diam Zats bersama Aket membakar peta dan persediaan makanan milik Maya. Namun semua itu tidak akan bisa menghentikan perjalanan Maya untuk menuntaskan takdirnya. Sampai ketika ia tiba di suatu tempat, Maya kembali bertemu dengan nenek sakti bernama Apush
yang datang dan memberikan banyak makanan untuk mereka berdua. Tiba-tiba awan gelap mulai datang, disusul dengan keberadaan Aked yang ingin menantang Maya untuk beradu kemampuan. Sebelum itu, Zats memperingatkan Aked bahwa Raja Mictlan menginginkan Maya dibawa hidup-hidup. Kemampuan mereka sebagai anak setengah dewa membuat pertarungan ini begitu sengit. Maya berhasil membalikkan keadaan dan membuat Aked tidak sadarkan diri. Pilihan Maya yang tidak ingin menghabisi Aked juga membuat Zats jatuh hati kepadanya. Ia melepaskan Maya dan membiarkannya sampai ke Pulau Luna. Baru saja memasuki wilayah pulau, Aked kembali datang menyerang Maya hingga membuat senjatanya jatuh ke bawah. Beruntung, Zats datang menghentikan penyerangan Aked dan membantu Maya dengan selamat. Tidak mau membuang waktu, Maya langsung menemui Gran Bruja, sang penyihir sekaligus pemimpin Pulau Luna di markasnya. Kedatangan Maya tidak lain dan tidak bukan adalah meminta Gran Bruja untuk membantu ia melawan Raja Mictlan sang dewa perang. Akan tetapi, permintaan Maya justru menjadi lelucon untuk dia dan para penyihir lain. Tiba-tiba foto mendiang ayah Gran Bruja jatuh hingga mengingatkan dia akan wasiat terakhirnya yang meminta Gran Bruja agar mau membantu dan saling melindungi orang lain. Dari wasiat tersebut membuat Gran Bruja menunjukkan pada Maya seorang penyihir lain yang dulu adalah anak didik mendiang ayahnya. Sí, Gran Brujo. Please, get his wand. Oh. Orang yang dimaksud Gran Bruja bernama Rico. Maya dibantu seorang pemandu yang sebenarnya dia adalah Rico itu sendiri, diantar ke gedung bekas akademi sihir yang pernah ia hancurkan saat masih kecil. Gedung akademi ini mengingatkan masa-masa bahagia Rico dan masa kelam yang terus terngiang-ngiang di benaknya. Merasa ditipu dan tidak menemukan orang yang dimaksud, Maya kembali menemui Gran Bruja, lalu meminta pertanggungjawaban darinya. Gran Bruja kemudian mengakui bahwa sebenarnya penyihir bernama Rico yang dia maksud sudah bersama Maya selama beberapa waktu ini. Gran Bruja memaksa Rico agar mau mengikuti perjalanan bersama Maya, dan itu semua juga untuk membuktikan bahwa mendiang ayahnya telah memilih Rico sebagai penyihir yang tepat untuk menentukan takdirnya sebagai penyihir terhebat. Selesai dari Pulau Luna, Maya mengajak Rico kembali ke hutan untuk menemui Ahpuch dan meminta petunjuk darinya mencari jalan menuju daratan hutan untuk mengajak pemanah tengkorak. Tetapi di sana bukannya Ahpuch yang mereka temukan, justru malah muncul dua bocil tengkorak yang bersedia mengantar Maya menuju ke daratan hutan tengkorak. Rupa-rupanya ini semua adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Dewa Gempa Bumi dan Dewi Aligator. Mereka berdua diutus Raja Mictlan untuk menangkap Maya hidup-hidup dan dibawa ke hadapannya. Akan tetapi Dewa Gempa Bumi justru merencanakan hal sebaliknya. Dia berkeinginan menjadikan Maya sebagai tumbal untuk dirinya sendiri, agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa, lalu mengalahkan Raja Mictlan. Sebelum ditumbalkan, Maya memainkan emosi Dewa Gempa Bumi yang sentimen hingga menggetarkan tanah di sekitar mereka dan membuat Rico berhasil keluar dari lubang tanah. Rico kemudian memperlihatkan kekuatan sejati miliknya yang ternyata berupa sihir kutukan hingga membuat Dewa Gempa Bumi menjadi semakin kesal. Di samping itu, Dewi Aligator yang tidak ingin hidupnya berakhir di tangan Raja Mictlan coba menyelamatkan Maya dan Rico meski membuat dirinya sendiri terjebak di tengah-tengah serangan membabi buta. Melihat hal tersebut, Maya memutuskan untuk kembali dan mengalahkan Dewa Gempa Bumi. Berkat kerjasama Maya, Rico, dan Ciapa barusan, mereka akhirnya berhasil menjebak Dewa Gempa Bumi di dalam lubang tanah, serta menyelamatkan Dewi Aligator dari tumpukan bebatuan. Keberhasilan Maya menemukan penyihir ayam jantan juga diketahui oleh Mama dan Papa yang berada di kerajaan TK.
Dewi Aligator pun merasa berhutang budi kepada Maya dan bersedia membantunya jika dibutuhkan. Sekarang jalan satu-satunya menuju daratan hutan tengkorak adalah mengikuti lembah dan aroma manis melati sampai menuju kabut ungu. We made it. Naas setibanya di sana, mereka justru disambut dengan ratusan panah bius dari para penjaga. Para penjaga membawa Maya dan kawan-kawan masuk ke kerajaan untuk menemui Janda, sang ratu daratan hutan tengkorak. Maya kembali menjelaskan tujuannya kepada Ratu Janda bahwa kedatangannya kemari untuk mencari pemanah tengkorak dan menghancurkan gerbang agung seperti yang sudah diramalkan. Dari beberapa pemimpin kerajaan, Janda adalah ratu yang paling bijak dan bisa langsung menerima permintaan Maya. Ia akan memberikan pemanah terhebat dari daratan hutan tengkorak untuk menuntaskan misinya. Tetapi yang jadi masalah, pemanah hebat itu sudah diasingkan selama bertahun-tahun oleh raja sebelumnya, hanya karena dia terlahir berbeda dari anak-anak lain. Dia bernama Cimi dan terbiasa dipanggil dengan El Monstro Blanco. Mendengar kebijakan Janda, Maya pun berencana akan bertemu dan berbicara dengannya secara langsung. Janda juga menitip permintaan maaf serta rasa penyesalan mendalam atas perbuatan para pendahulu kepadanya dan semua perlakuan buruk yang Cimi derita selama ini. Setibanya di sana, Cimi menganggap Maya dan Rico adalah ancaman untuknya. Beruntung Maya berhasil mendekati dirinya dan memberitahu jika kemampuan Cimi dibutuhkan untuk memenuhi ramalan dan menghancurkan gerbang agung. Mendengar hal tersebut, Cimi merasa sangat tertarik. Terlebih ia berencana untuk menemui Ratu Mikte, sang dewi kematian. Setelah melakukan kesepakatan yang cukup panjang, Cimi pun resmi bergabung dengan tim Maya. Mereka kembali melakukan perjalanan untuk pergi menuju Pegunungan Emas dan menemukan prajurit Puma di sana. Dalam perjalanan saat Cimi mencari makan dan Maya mencari kayu bakar, Zats kembali menemuinya dan kini ia mengutarakan keinginannya. Yang ternyata Zats akan membiarkan Maya bersama kawan-kawan mengalahkan Raja Miklen. Ini semua sengaja ia perbuat agar tidak ada lagi dewa atau dewi yang mengikuti perintah Raja Miklen seperti pelayan. Zats juga memberi kabar kepada Maya bahwa ia harus berhati-hati sebab Raja Miklen telah mengambil kekuatan milik Aked serta mengutus dua dewa lain untuk menangkapnya. Princess Maya. I'll see you soon. Tidak lama setelah itu, peringatan Zats pun terjadi. Dewa badai dan dewa angin menunggu mereka tepat di seberang lembah kerajaan Pegunungan Emas. Kedua dewa ini tanpa sungkan menunjukkan seluruh kemampuan mereka untuk mengalahkan Maya dan berniat menumbalkan dia agar mereka bisa mendapatkan kekuatan luar biasa. Cimi berada di situasi yang sangat berbahaya hingga mengharuskan Rico membuat sihir pelindung di sekitarnya. Hal yang serupa juga Maya dan Ciapa lakukan demi melindungi Rico dan Cimi dari serangan para dewa. Perjuangan yang mereka lakukan membuat Cimi merasa begitu senang, sebab ia tidak pernah mendapatkan perlindungan dari manusia manapun selama ia diasingkan dulu. Sampai akhirnya serangan kerjasama yang mereka bangun berhasil membuat kedua dewa ini mendapatkan ganjarannya. Keberhasilan Maya menemukan pemanah tengkorak diketahui oleh Mama dan Papa. Kini tersisa prajurit Puma yang menjadi anggota terakhir mereka. Setibanya di kerajaan Pegunungan Emas, mereka tidak menemukan siapapun kecuali berbagai jebakan istana yang tidak sengaja diaktifkan Rico. Jebakan tadi membawa mereka sampai ke ruang penghakiman dan mempertemukan mereka dengan raja serta putri barbarian dari kerajaan Pegunungan Emas. Maya kembali menjelaskan mengenai ramalan kerajaan TK yang salah dan memberitahu bahwa tujuan ia datang ke sini adalah untuk mengajak prajurit Puma dari bangsa barbarian demi mengalahkan Raja Miklen bersama-sama. Akan tetapi Raja Barbarian dan putrinya baru saja mengalami kekalahan total setelah melawan pasukan kiriman Raja Miklen. Kekalahan tersebut membuat seluruh prajurit bangsa Barbarian pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka
kecuali satu prajurit terhebat, dan dia adalah Pichu. Putri kemudian memberitahu Maya jika saat ini Pichu berada di tebing penyesalan sedang melawan kabut untuk melampiaskan penderitaannya. Setibanya di sana, Pichu mengira kalau Maya adalah utusan Raja Mictlan dan dia langsung menyerangnya. Beruntung Chimi berhasil menenangkan Pichu. Maya pun segera menjelaskan tujuannya, yaitu mengajak Pichu sebagai prajurit Puma pergi menghancurkan gerbang agung agar Raja Mictlan sang dewa perang tidak bisa memasuki dunia manusia dan mencegah para dewa membuat kerusakan di dunia. Mendengar itu, Pichu tanpa banyak persyaratan langsung menerima tawaran Maya dan pergi bersama mereka. Karena menurut Pichu ini adalah tujuan mulia untuk menghilangkan segala penderitaannya. Nilai emas sangat berharga karena langka, sedangkan nilai hidup sangat berharga karena singkat. Setelah berhasil mengumpulkan 3 prajurit terhebat, Maya mengajak mereka pergi ke kerajaan Teka dan mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan gerbang agung. Dalam perjalanan, mereka berempat mulai menceritakan masa lalu masing-masing. Dimulai dari Maya yang merupakan anak dari hasil hubungan gelap ayahnya dan Ratu Mikte, sang dewi kematian. Ia diantar oleh roh hutan agar ia dirawat lalu dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Sedangkan Riko yang saat masih kecil tidak sengaja membuat ayah Gran Buja tewas karena sihir kutukannya. Lalu Chimi ketika ia baru lahir memiliki kulit putih pucat, membuat ia harus diasingkan dari kerajaan daratan hutan tengkorak. Dan semenjak kelahirannya itu, ibunya tewas. Itu juga yang menjadi alasan Chimi ingin menemui Ratu Mikte, berharap dia bisa membawanya bertemu dengan ibu untuk sekadar mengucap kata maaf kepada beliau. Kemudian terakhir Pichu dalam pertarungannya melawan antek-antek Raja Mictlan membuat seluruh bangsa barbarian mengalami kekalahan total dan menyebabkan kematian pada ayah dan ibunya. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Zats kembali datang. Ia sengaja menemui Maya untuk mengajaknya saling bekerja sama, mengalahkan Raja Mictlan dan membalaskan dendam ketiga mendiang kakak Maya. Teman-teman Maya tidak sengaja mendengar percakapan tersebut. Mereka merasa dibohongi karena dari awal mengira jika misi dalam ramalan ini hanya untuk menghancurkan gerbang agung, bukan menghabisi Raja Mictlan. Kepercayaan dan rasa hormat mereka kepada Maya pun seketika luntur. Tetapi Pichu masih tetap akan melanjutkan misi ini untuk bertarung dalam tujuan mulia. Riko untuk perjuangan penebusan dosa masa lalunya karena menewaskan sang guru, sedangkan Chimi untuk bertemu dengan Dewi Kematian. Setibanya di kerajaan Teka, mereka semua dikejutkan dengan keadaan yang sudah hancur berantakan akibat serangan pasukan golem kiriman Raja Mictlan. Tidak tinggal diam, Maya dibantu 3 pejuang beraksi mengalahkan golem terakhir. Setelah keadaan menjadi lebih tenang, Maya mulai memperkenalkan ketiga pejuang yang sudah berhasil ia ajak untuk menghancurkan gerbang agung. Secara tiba-tiba, awan badai disertai petir mulai menyambar ke beberapa wilayah kerajaan Teka. Awan tersebut membawa beberapa dewa utusan Raja Mictlan. Tujuan mereka adalah memaksa Maya agar mau menjadi tumbal persembahan sang dewa perang. Menyadari kekuatan para dewa yang terlalu besar, Maya dan teman-teman pun berpencar untuk melawan mereka secara terpisah. Dalam pertarungan, para dewa sengaja memanfaatkan kelemahan Maya dan kawan-kawan. Mulai dari Maya yang dianggap sebagai anak penyebab kehancuran dunia manusia, Chimi yang dinyatakan sebagai penyebab semua hewan di hutan mati akibat kedatangannya, Pichu yang dianggap sebagai anak penyebab kekalahan bangsa barbarian dan kematian ayah dan ibunya, lalu Riko karena telah menghabisi nyawa guru yang sudah mempercayainya. Akan tetapi, semua masa lalu yang menjadi kelemahan mereka berhasil dikalahkan berkat kerjasama dan rasa percaya satu sama lain.
Dari pertarungan tadi, Maya juga menyadari jika keempat senjata di tangan mereka merupakan jimas yang terbuat dari darah para dewa dan bisa melukai mereka. Rupa-rupanya tanpa Maya dan kawan-kawan sadari, para dewa datang kemari bukan hendak mengalahkan mereka, melainkan untuk melatih agar bisa menggunakan kekuatan dari jimat emas tersebut, lalu mengalahkan Raja Mictlan. Pada akhir pertempuran, Maya dan kawan-kawan mengerti jika saling bekerja sama membuat mereka tidak terkalahkan. Keesokan pagi, Maya dan kawan-kawan melakukan perjalanan menuju gerbang agung. Tetapi setibanya di sana, Maya tidak tahu cara untuk mengaktifkan gerbang agung ini. Setelah melakukan berbagai cara dan ritual, Cimi memohon kepada sang gerbang dengan mengingat mendiang ibunya. Alhasil usaha Cimi berhasil. Gerbang agung yang menghubungkan dunia para manusia dengan dunia alam baka merespon keinginan Cimi untuk menemui orang yang sudah tiada. Secara tiba-tiba, Maya menyadari terdapat lubang di dada gerbang agung yang cocok dengan kalung pemberian Ratu Micte kepadanya. Maya memasukkan kalung miliknya ke dalam lubang tersebut dan berhasil menenangkan gerbang, kemudian membuka portal menuju kerajaan kegelapan. Setibanya di dalam, Apuch menyambut kedatangan Maya dan kawan-kawan. Tidak lama setelah itu, Zats juga hadir. Dia menawarkan diri untuk memberi pertolongan kepada Maya dengan berpura-pura berhasil menangkapnya dan mempertemukan mereka langsung ke hadapan Raja Mictlan di Istana Kegelapan. Para dewa dan dewi rupanya juga sudah berada di dekat Raja Mictlan, namun hanya Zats dan ayahnya yang berani melawan Raja Mictlan. Naas, upaya serangan kejutan mereka tidak berjalan lancar. Zats justru terikat oleh kekuatan Raja Mictlan, sementara teman-teman Maya berhasil terhipnotis kemudian melawannya. Tidak ada pilihan lain, Maya terpaksa harus menggunakan kekerasan demi menyadarkan teman-temannya. Setelah semua berhasil tersadar, mereka saling melindungi dan menyerang Raja Mictlan bersama-sama. Raja Mictlan, sang dewa perang, berhasil dengan mudah mengalahkan mereka semua dan membawa Maya untuk ditumbalkan. Dewi Micte yang tidak menginginkan anaknya tewas diam-diam melemparkan pedang ke arah Cimi dan ia tusukkan ke tubuh Raja Mictlan. Dewi Micte kemudian melepaskan Maya dari altar persembahan selagi Raja Mictlan kesakitan. Lalu Maya memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyerang Raja Mictlan hingga membuatnya jatuh dari sana. Setelah itu, Zats mengajak Maya dan kawan-kawan untuk kabur dari istana karena beberapa dari mereka mengalami luka yang cukup parah. Akan tetapi, aksi pelarian ini tidaklah mudah. Para dewa yang sedari tadi menonton pertarungan mereka tiba-tiba berusaha mengejar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Maya. Beruntung muncul seekor burung hantu raksasa yang bersedia membawa kabur mereka dari kejaran para dewa. Namun karena tubuh Picu yang terlalu berat membuat burung hantu kesulitan terbang. Menyadari kondisi buruk ini, Picu pun berkorban menahan para dewa seorang diri demi keselamatan teman-temannya. Meski terluka sangat parah, burung hantu raksasa ini berhasil membawa mereka keluar dari kerajaan kegelapan dan sampai di suatu tempat tersembunyi. Saat Maya memeriksanya, ia begitu terkejut setelah mengetahui ternyata Ratu Micte, sang dewi kematianlah sosok di balik burung hantu raksasa ini yang telah menolong mereka dari kejaran para dewa. I deserve that. Maya merasa sangat menyesal dan menganggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan Picu harus tewas di tangan para dewa. Namun, life must go on. Maya berhasil kembali bangkit berkat ciuman dari Zats. Ia berinisiatif meminta teman-teman kembali ke kerajaan mereka masing-masing untuk memperingatkan seluruh warga jika Raja Mictlan akan melakukan penyerangan besar-besaran. Sementara Maya, dia akan bertahan di sini hingga Ratu Micte siuman dan menggali informasi darinya untuk mengalahkan Raja Mictlan.
Thank you, Mika. Setelah merasa baikan, Ratu Mikte kemudian berterus terang kepada Maya jika selama ini dia begitu merindukan putri kandungnya. Ratu Mikte selalu menyempatkan waktu setiap 1 tahun sekali di hari ulang tahun Maya untuk berkunjung. Tetapi dia tidak bisa berlama-lama karena takut Raja Miklen mengetahui gelagatnya. Ratu Mikte memohon maaf sebesar-besarnya kepada Maya karena dia tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik terhadapnya. I will always be by your side. Kini setelah berbaikan, Maya mengajak Ratu Mikte pergi ke kerajaan Teka, memperingatkan seluruh penduduk agar melakukan evakuasi dan mengumpulkan prajurit untuk bersiap melangsungkan pertempuran dengan Raja Miklen. Hal yang serupa pun dilakukan oleh Rico. Dia kembali ke Pulau Luna dan memperingatkan para penduduk di negerinya. Cimi kembali ke kerajaan hutan tengkorak. Welcome home, Jimmy. Dan Zat pergi memperingatkan bangsa barbarian di Pegunungan Emas serta membawa kabar jika Picu sudah menjadi pahlawan bagi teman-temannya. The great Puma warrior. Upaya yang Rico, Cimi, dan Zats lakukan bukanlah menyuruh penduduk di kerajaan mereka untuk bersembunyi, melainkan mereka berhasil meyakinkan para raja dan ratu agar mau ikut turun tangan melakukan pertempuran melawan Raja Miklen. Tidak lama setelah itu, Ratu Mikte merasakan kehadiran Raja Miklen yang telah memasuki dunia manusia. Dia mengirim golem gerbang agung ke kerajaan Teka sebagai tanda awal peperangan. Tidak mau kehilangan momen, Rico membawa Gran Bruja beserta seluruh penyihir hebat dari Pulau Luna untuk membantu kerajaan Teka. Cimi datang bersama semua pasukan elit kerajaan hutan tengkorak, dan Zats membawa seluruh prajurit barbarian untuk membalas kematian Picu. Maya bersama kerajaan lain berhasil memojokkan para dewa hingga mereka kewalahan. Tetapi Raja Miklen, sang dewa perang, mengupayakan segala cara, termasuk menghidupkan pasukan zombie dan prajurit golem yang sudah ia siapkan. Semua itu sama sekali tidak membuat Maya ataupun kerajaan lain takut. Jiwa petarung mereka justru semakin berkobar-kobar dan percaya kemenangan pasti berada di pihak umat manusia. Pada pertempuran ini, Rico mampu menunjukkan kekuatan sejati dari sihir kutukan yang ada di dirinya dengan membangkitkan golem berkepala ayam jago, tengkorak, puma, dan elang. Secara tiba-tiba, Dewa Gempa Bumi dan Dewi Aligator yang pernah Maya tolong sebelumnya datang ke medan pertempuran demi membantu Maya melawan Raja Miklen. Raja Miklen yang semakin terpojok memanggil para dewa dan memakan jantung milik mereka guna mengubah dirinya menjadi wujud terakhir. Maya kemudian menyusun rencana penyerangan dengan meminta Zats bersama Dewa Mikte menyerang kedua kepala naga. Cimi bersama salah satu dewa mematah mata naga. Rico melakukan penyerangan dari bawah bersama golem ciptaannya, sementara Maya dan Ciapa akan mencari pusat kelemahan naga Miklen. Akan tetapi rencana Maya tidak berjalan lancar. Ratu Mikte dan Zats mendapat serangan telak hingga merenggut nyawanya. Maya lalu menyadari jika naga Miklen memiliki kelemahan di dalam tubuhnya. Dengan bantuan sihir Rico dan anak panah Cimi yang mengenai mata naga Miklen membuat Maya berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ingin menyia-nyiakan perjuangan semua orang, Maya bergegas menelusuri tubuh naga dan berhasil sampai ke jantung yang menjadi titik lemah naga Miklen. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, pada akhirnya Maya berhasil menghancurkan jantung naga dan memusnahkan Raja Miklen bersama seluruh pasukannya dari dunia. Pada saat itu, mereka semua akhirnya sadar bahwa kejayaan bukanlah tentang kemenangan, tetapi tentang menyelamatkan orang-orang yang kita cintai.
Keluarga, sahabat, dan semua orang yang penting dalam hidup kita adalah faktor utama agar kita mampu mengeluarkan kekuatan besar di dalam diri. Serial pun diakhiri dengan kedatangan para roh orang yang sudah tiada. Rico bertemu kembali dengan mendiang guru dan mendapat pengakuan dari beliau. Chimi juga memperoleh keinginannya dan bertemu dengan mendiang ibu untuk meminta maaf atas segalanya. Berkat pengorbanan yang Maya lakukan, alam semesta menjadikan Maya sebagai roh matahari. Sedangkan Zats dia diberi kehormatan menjadi roh bulan.